Ya, masih di arah angin TVRI, kita masih membahas terkait dengan prahara minyak kita. Di depan saya ada dua jenis minyak kita, ada yang refill atau isi ulang, lalu juga kemasan botol. Ini sama-sama tertera dengan tulisan 1 liter, begitu ya, di masing-masing kemasan, baik itu yang botol dan juga yang isi ulang. Saya akan langsung tumpahkan ke gelas takar, apakah ini benar-benar ukurannya 1 liter atau begitu sesuai dengan apa yang menjadi temuan dari masyarakat dengan takarannya dikurangi. Kita akan lihat secara bersama-sama begitu. Kira-kira apakah ini benar-benar 1 liter. 2 hari lalu saya beli di Pasar Lenteng Agung begitu. Nah, ternyata kalau untuk di gelas takarnya ini sesuai dengan ukuran, yakni 1 liter begitu ya kalau untuk yang refill. Ini temuan dari baik. Kalau dilihat sesuai, nah ini adalah ukuran dari 1 liter begitu. Kalau untuk refillnya sudah sesuai. Bagaimana dengan minyak kita dengan kemasan botol? Apakah juga sesuai? Kita akan lihat. Ya, sedikit pelan-pelan, oke. Ternyata pemirsa, untuk minyak kita dengan kemasan botol adalah 800 ml. Nah, ini ada ketimpangan rasa-rasanya ya kalau berbicara terkait dengan kemasan botol yang hanya 800 ml. Nah, ini terlihat 800 ml begitu untuk tulisannya. Ternyata untuk yang kemasan refill sesuai, yakni 1 liter. Tulisannya yang tertera adalah 100 ml. Artinya ini kan juga 1000 ml. Ya, 1000 ml. Ini kan sesuai berarti ya, sesuai dengan seharusnya sesuai, tapi ternyata ketika ditumpahkan ke gelas takar ternyata hanya 800 ml. Saya akan langsung minta tanggapan dari Mas Hidayat. Kalau melihat duanya ini kan artinya ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai ternyata. Nah, apa yang kemudian tadi menjadi catatan dari Mas Tulus adalah potensi anomali dan juga distorsi yang kemudian menjadi konsen ke depan, lalu juga mitigasi dari resiko yang harus diperhatikan terkait dengan tadi, revisi kebijakan, jangan lupa. Apa yang harus kita lakukan segera? Selain juga penindakan secara hukum juga terus dilakukan. Mas saya ingin ingatkan kita semua ya, Mas Jaya dan para narasumber bahwa minyak kita ini adalah satu obligasi negara atas kelangkaan minyak goreng di tahun 2022 dulu. Ya. Jadi sempat waktu itu kita heboh sekali minyak gorengnya tidak ada. Kenapa? Karena ada persoalan tata kelola sawit saat itu. Jadi si eksportir sawit lebih suka menjual keluar dibandingkan memenuhi pasar domestik, ya? Terutama untuk minyak goreng. Dan itu sangat make sense sekali mereka melakukan itu. Kenapa? Karena harga ekspor itu jauh lebih tinggi dan itu digunakan berbagai produk, tidak hanya minyak goreng, tapi kita hanya dipakai minyak goreng. Itu timpang sekali harganya dan saya kira ini aksi cari untung para pengusaha di tahun 2022 itu seolah-olah diselesaikan dengan minyak kita. Tapi saya terkaget-kaget nih Pak Tulus, Bang Daulay, bahwa ini terjadi lagi. Ini kan sebetulnya salah satu indikasi bahwa tata kelola sawit kita sampai ke pasar domestik ini belum begitu sempurna, belum begitu ideal. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa minyak kita ini adalah dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya diberlakukanlah HET. Kalau masyarakat kayak Pak Daulay, kita semua ya Mas Jaya, itu belinya yang premium. Dan saya kira nggak minyak kita ini hanya ada di pasar-pasar tradisional. Nah, jadi yang kita bicarakan adalah ini adalah jenis minyak yang kategorinya adalah untuk masyarakat bawah. Dan kalau kita bilang paling bawah di antara masyarakat Indonesia. Dan sedihnya adalah ini yang dicuri, yang ditanda kutip tadi Bang Daulay menggunakan istilah dicuri, ini adalah jatahnya orang kecil. Jatahnya orang kecil. Yang membeli ini kan kalau Anda lihat tadi selisihnya ada berapa mili itu dari 1 liter. Ada 200 mili artinya kan? Itu kan yang dicuri oleh para oknum ini adalah jatahnya orang-orang kecil. Yang sebenarnya tega sekali gitu melakukan ini. Dan mereka orang-orang kecil ini tidak punya perlindungan. Mereka mau ngadu kemana? Ketika mereka membeli dan mereka nggak punya alat takar ini, untung saja masyarakat dan kelas menengah dan Pak Menteri harus viral terlebih dahulu begitu pada akhirnya disidak. Kalau nggak ada masyarakat kecil ini siapa yang belain? Mereka nggak punya power. Nah ini saya kira ada satu filosofi bernegara kita yang harus kita
ingatkan lagi bahwa bernegara itu adalah melindungi mereka yang paling marginal supaya mereka tidak terzolimi seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita bisa tarik ke dalam filosofi, ini ada masalah kehadiran negara yang tanda kutip ya belum begitu sempurna dalam menyelesaikan urusan-urusan publik. Oke, Mas Hidayat, artinya perbaikan sistem diperlukan, perbaikan secara menyeluruh, apalagi yang harusnya dilakukan? Yang saya juga ingin sampaikan bahwa kalau kita lihat Permendak terakhir ya tentang DMO kelapa sawit, bahwa 18, ya? eksportir itu dulu menyisihkan 20% untuk pasar domestik. Dan mereka bisa terserah mau dijadikan minyak curah atau apapun. Nah, Permendak terakhir tahun 2024 nomor 14 saya kalau nggak salah, 14 Agustus oleh nomor 8, itu inginnya pemerintah mengatakan Anda semua eksportir ini kalau mau ekspor ke luar negeri harus menyiapkan 20% dan harusnya merek minyak kita. Jadi sebenarnya produsen minyak goreng kita ini nggak bisa ngambil atau memproses minyak kalau dia nggak dapat suplai dari produsen sawit ini. Dan di sini saya kira ada yang tidak fair juga kalau kita bilang bahwa sekarang harga sawit ini cenderung naik lagi nih Mas. Rata-rata kita 15 sampai 16 ribu Pak. Tetapi kalau kita dijadikan minyak goreng, harga sawit yang bisa impas gitu ya supaya si produsen atau produsen CPO itu tidak tergoda untuk menjual lebih banyak, itu harga sawitnya itu 13.800 kalau hitungan kita. 13.800. Kalau di atas itu mereka ada keinginan untuk menjual saja keluar. Ekspor, ya? Dan saya kira ini sekarang sudah 16.000 ya kilogram CPO-nya. Dan ini sudah melampaui sekitar 3.000 perak. Makanya kalau tadi Mas Daulay bilang sekitar 4.000 lah keuntungannya. Nah, saya menduga 3.000, 4.000 itu kan dekat. Jadi ada godaan lagi ini yang membuat para produsen CPO ya keinginannya dia ingin tanda kutip ya coba dikurangin lagi dan dijual. Dan saya kira ini adalah satu perilaku yang wajar di kalangan bisnismen. Tetapi negara disitulah yang kemudian harus sekali lagi meningkatkan pengawasannya, terutama para jajaran yang terlibat ya. Saya agak aneh misalkan Pak Menteri Pertanian yang menginspeksi ini, padahal ini bukan tupoksinya, yang menginspeksi minyak kita ini karena ini adalah produk turunan, ini harusnya Menteri Perdagangan. Nah, mungkin saling melengkapi. Saling melengkapi pada saat memantau begitu stok pangan. Kita positifnya begitu kan, karena menjelang Ramadan. Tetapi ingat, pesan tersedia itu bukan sekedar supply yang Bang Daulay bilang, tapi juga masalah kualitas, masalah keamanan dan juga masalah kehalalan. Ya kalau seandainya ini berkurang ya. Kehadiran BP POM juga saya belum mendengar ini. Padahal mereka yang memberikan label bahwa ini izin edarnya ada. Halal atau tidaknya saya kira minyak kita semua bilang pasti halal lah. Tetapi kan masyarakat juga curiga nih. Kalau dia udah dioplos berkali-kali misalkan. Kayak tadi di kasus kemudian kasih merek minyak kita. Terus dibeli oleh masyarakat yang paling kecil di bawah kita. Itu kan mereka dianggapnya berarti sudah mengandung unsur yang beracun. Yang merusak kesehatan mereka. Mereka konsumsi. Dan saya kira ini kita harus ingatkan ya bahwa ada persoalan secara pandang bahwa yang mereka yang lemah ini sekarang ini seolah-olah tidak begitu diperhatikan. Inilah momen, inilah saya kira bagus untuk mengevaluasi bahwa yang paling rendah inilah yang harus kita bantu dan kita bela. Oke, nanti saya ke Mas Hidayat lagi, tapi saya ke Pak Sam. Pak Sam, tanggapan Anda terkait dengan apa yang tadi sudah kita lakukan secara bersama-sama untuk uji takar dari minyak kita. Ternyata untuk yang kemasan refill ukurannya sesuai, tapi ternyata untuk kemasan botol ini hanya 800 ml. Artinya kalau berbicara terkait dengan warna, rasa-rasanya warnanya juga sedikit berbeda begitu antara dua. Ini berdasarkan penglihatan dari kita semua begitu ya. Antara warna yang refill sedikit cerah, tapi ternyata warna yang berdasarkan apa yang ditumpahkan dari botol ini sedikit lebih keruh begitu. Artinya kan ini kita masih belum tahu untuk uji tesnya seperti apa, mengapa ada perbedaan warna di antara keduanya. Tapi kan temuan di beberapa daerah ternyata ada minyak curah yang kemudian juga dikemas dengan kemasan minyak kita. Tanggapan Anda, Pak Sam? Ya, pertama saya kira ada hikmah di balik kejadian yang saat ini. Kita harus pemerintah semua bersama-sama mengevaluasi ulang. Saya setuju saja dengan teman-teman bahwa ini adalah momentum yang bagus untuk kita ke depan. Memang saya juga sepakat memang kalau barang bersubsidi itu pengawasannya harus lebih ketat. Itu terjadi pada semua barang. Tapi Mas, perlu hati-hati tadi bahwa pengujian itu kan kebetulan ya, yang botol itu lebih kecil. Tidak semua yang botol itu juga volumenya lebih kecil, jadi jangan salah. Nanti masyarakat jangan salah bahwa pada dasarnya baik pouch maupun botol itu ada yang atau lebih banyak yang
volumenya tepat daripada yang terjadi, kalau bisa dikatakan itu adalah Oke. kecurangan ya. Ya. Jadi, supaya jangan salah, nanti semua orang tidak mau beli yang botol, padahal itu volumenya sudah tepat. Ini Apalagi setelah berdasarkan yang adanya operasi. kami beli begitu Pak. Artinya kan ini kan kalau Ya, tertera harusnya 1 liter, ternyata temuan setelah di gelas takar begitu ternyata hanya 800 ml. Artinya kan ini kan masih ada pengurangan dari untuk kemasan botol ini begitu. Itu yang harusnya kemudian menjadi perhatian. Ternyata masih tersebar juga di beberapa pasar begitu. ya, ya, bisa jadi terjadi semacam itu, tetapi yang maksud saya tidak semua yang botol itu juga kurang. Oke. Ada yang tepat. Jadi itu supaya jangan nanti masyarakat gelisah bahwa semua yang botol itu kurang dari 1000 ml juga. Tapi memang ada yang masih nakal gitu ya. Nah, kemudian untuk yang hal-hal lain, saya kira memang dari Pak Menteri Pertanian itu punya concern dari ketersediaan. Kemudian juga kita koordinasi sebagai satu tim di bawah Bapak Menko Pangan ya untuk mengawasi semua hal, mulai dari hulu sampai hilirnya, termasuk juga pengawasannya dari makanya terbentuk ada dari kepolisian ikut ya mengawasi. Nah, harapannya sebenarnya khususnya di bulan Ramadan ini semuanya bisa berjalan lancar. Ternyata memang masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Dan ini tentu dari pemerintah sekarang kita makin ketat berkoordinasi antar lembaga, antar kementerian untuk mengawasi ke depan supaya sampai akhir bulan Ramadan ini semuanya bisa aman dan seterusnya untuk perbaikan ke depannya. Saya kira itu yang sedang kita lakukan sekarang ya. Baik. Kalau ada laporan-laporan dari masyarakat, kami berterima kasih. Segera dilaporkan supaya segera dilakukan penindakan ya, untuk pencegahan lebih luas lagi penyebaran yang kecurangan itu ke masyarakat. Oke, Pak Sam, ini kan terkait dengan bulan suci Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri, begitu artinya untuk ketersediaan, apakah ini masih aman untuk minyak kita di pasaran saat ini meskipun Pak Mentan, Pak Wamen sudah melakukan sidak ke beberapa daerah untuk kemudian, karena kan ini kan juga banyak yang ditarik begitu Pak? Ya, insya Allah dari ketersediaan tidak ada masalah karena kita cukup berlebih sebagai penghasil minyak. Tadi bukan salah satu yang terbesar, tapi memang kita terbesar di dunia ya, 60% dari kita. Sehingga harusnya dan memang sudah kami siapkan untuk ketersediaan aman. Ketersediaan aman begitu ya, dipastikan oleh Kementerian Pertanian. Saya langsung ke Bang Saleh. Bang Saleh, kalau berbicara terkait dengan tadi apa yang sudah diungkapkan Mas Tulus, sudah ditambahkan oleh Mas Hidayat, artinya ini kan apakah juga perlu mengevaluasi ulang dan juga mengaudit secara menyeluruh begitu para produsen-produsen minyak kita, selain juga tadi didorong terkait dengan revisi dari kebijakan. Ya, sebetulnya kalau DPR itu yang paling penting itu sebetulnya adalah bagaimana kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan pemerintah. Jadi kalau misalnya masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, maka DPR itu tentu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah benar. Nah, tapi kalau sekarang misalnya ada komplain, ada hal-hal yang dirasa belum sempurna seperti yang saya katakan di depan tadi, maka tentu DPR harus melakukan evaluasi dan juga tentu kajian terhadap kinerjanya pemerintah. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperiksa oleh DPR. Ya, pertama tentu ya tadi mekanisme bisnis yang sekarang terjadi di dalam minyak kita tadi. Jadi kalau kata Pak Tulus ini adalah barang subsidi, nah sekarang akan kita lihat nih sebetulnya bagaimana mekanisme yang paling baik untuk memberikan subsidi kepada masyarakat sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berbisnis di dalamnya. Karena sekarang yang soal subsidi ini kan banyak sekali. Ya kan, jadi hampir semua kebutuhan hajat hidup orang-orang miskin itu kan banyak disubsidi. Ya. Jadi itu tentu kalau misalnya terjadi di minyak kita, itu berarti potensial terjadi juga pada subsidi yang lainnya, termasuk pupuk misalnya, ya kan. Kemudian ada subsidi listrik dan seterusnya. Jadi ini mungkin bisa nanti kita evaluasi dari sisi itu. Mekanismenya seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara pemerintah dengan para pebisnis yang terkait dengan ini. Ya kan, apakah misalnya hubungannya dalam konteks ini misalnya kerjasamanya baik atau tidak baik, atau malah justru ada satu pihak diantaranya diuntungkan, pihak yang lain merasa dirugikan dan seterusnya. Jadi kita akan melihat bagaimana ini terjadi. Kemudian yang ketiga tentu kita akan melihat juga bagaimana peran pemerintah dalam mengevaluasi dan juga melihat kerja daripada
mereka-mereka yang memberikan subsidi ini, yang dipercaya oleh pemerintah. Karena kalau sudah namanya subsidi berarti ada orang yang dipercaya untuk melaksanakan subsidi itu. Katakanlah misalnya sekarang kalau MBG itu kan juga sebetulnya itu dapat dikatakan subsidi besar. Subsidi besar. Iyalah, subsidi besar yang diberikan kepada rakyat begitu. Nah itu juga perlu dievaluasi juga bagaimana caranya. Ya termasuk ya dalam hal ini konteksnya adalah minyak kita. Itu bagian yang yang saya kira harus kita lihat runtutannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah regulasi. Jadi kalau DPR kan nanti pada utamanya itu akan berada pada wilayah regulasi ini. Nah jadi kalau misalnya tadi semuanya sudah dievaluasi sampai ke bawah, ternyata di antara itu ada hal-hal yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang semestinya harus dilakukan. Atau misalnya ada di antara yang tidak ada dalam aturan. Karena kan ada juga orang berpendapat kalau tidak ada aturannya berarti boleh. Nah, kan berarti ada yang kecurangan-kecurangan itu nggak ada aturan ya boleh gitu. Nah, itu kalau ada yang seperti itu misalnya ini ya, maka kita perlu melengkapi, menyempurnakan aturan yang ada. Jangan sampai ada celah begitu. Jangan sampai ada celah. Nah, DPR itu punya peran untuk bisa merubah undang-undang bersama dengan pemerintah tentunya. Tetapi DPR juga bisa memeriksa dan juga mengajukan kepada pemerintah untuk merevisi peraturan turunan daripada undang-undang. Jadi misalnya kalau ada undang-undang kan ada aturan turunannya seperti peraturan pemerintah, Perpres, Permen dan seterusnya. Itu bisa kita evaluasi. Artinya kalau ada masyarakat yang ngadu kepada kita, ini permennya nggak cocok gitu. Kita bisa panggil menterinya, kita bisa minta mereka evaluasi sehingga dengan demikian ini bisa menjadi benar. Tadi itu apa yang disampaikan Pak Hidayat tadi, misalnya seperti Permendak misalnya. Jadi kalau itu merasa terganggu dengan itu, tentu DPR pasti bisa disampaikan. Jadi DPR bisa panggil menterinya dan itu bisa didiskusikan, dirapatkan. Malah bisa kita minta supaya itu diperbaiki. Nah, jadi ini saya kira hal-hal yang penting dan yang terakhir tentu DPR konteksnya dalam hal ini tentu bisa mengawasi penggunaan anggarannya. Anggarannya apakah sudah betul cukup, apakah anggarannya sudah digunakan sebagaimana mestinya, apakah mekanisme penggunaan anggaran sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan kita ya tentu juga harus diperiksa gitu dan sesuai dengan tugas dan fungsi dari DPR begitu, apalagi Komisi 7, Komisi 6 dan juga komisi-komisi lain yang terkait 9 yang terkait juga begitu ya. Nanti usai jeda saya akan minta tanggapan dari Mas Tulus, dari Mas Hidayat terkait apa yang tadi sudah disampaikan, mekanisme bisnis yang baik untuk kemudian terkait dengan pemberian subsidi ke masyarakat, apa yang kemudian seharusnya disarankan agar praktek-praktek seperti ini tidak terulang kembali. Usai jeda kami akan kembali.